Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Maulana Aziz dan di video kali ini ditujukan untuk mata kuliah Etik UMB dengan tujuan maksud menjawab ujian akhir semester. Di video kali ini akan mempresentasikan tentang kedisiplinan, kearifan lokal, dan korupsi. Jadi langsung saja, yang pertama itu adalah pengertian kedisiplinan. Dalam KBBI dinyatakan bahwa disiplin adalah tata tertib di institusi, di pendidikan, di kantor, kemiliteran, dan sebagainya. Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan tata tertib dan bidang studi yang dimiliki objek dan sistem tertentu. Sedangkan secara etimologis, kata kedisiplinan berasal dari kata dispiculus, yang berarti siswa atau murid. Disiplin merupakan cara masyarakat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang perilaku normal yang diterima kelompok. Tujuannya adalah memberitahukan kepada anak-anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan tata tertib di institusi pendidikan. Habis itu macam-macam kedisiplinan. Kedisiplinan mana ada 3, yaitu disiplin belajar. Belajar juga membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama-kelamaan kita akan menguasai bahan tersebut. Yang kedua, disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian seseorang. Waktu juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Waktu yang kita miliki itu terbatas, hanya 24 jam dalam satu hari satu malam. Yang ketiga, disiplin sikap. Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain. Lalu ada pengertian tentang kearifan lokal. Menurut KBBI, arif memiliki 2 arti, yaitu tahu atau mengetahui. Arti kedua, cerdik, pandai, dan bijaksana. Kata lokal sendiri yang berarti tempat atau pada suatu tempat, atau pada suatu tempat tumbuh terhadap hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut, maka termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Nilai-nilai budaya. Pakar-pakar antropologi menggolongkan nilai-nilai budaya itu di atas 5 jenis yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan 5 hal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang dari kodrati, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesama manusia, manusia dan kerja, manusia dan waktu. Masing-masing dari kelima golongan budaya itu tentu dapat dijabarkan ke dalam banyak rincian, dan jumlahnya dapat berbeda-beda di antara berbagai kebudayaan. Meskipun nilai-nilai tersebut dalam analisis dapat dipilah-pilah, namun dalam kenyataannya penghayatan di dalam masyarakat mendapat keterjalinan satu sama lain. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam masyarakat Jawa ada istilah ungguh-ungguh dan tepo seliro. Ungguh-ungguh ini merupakan bentuk saling menghormati antar sesama. Yang muda menghormati yang tua juga menghormati yang muda. Sedangkan tepo seliro merupakan bentuk tenggang rasa antar sesama. Belajar kearifan lokal dari masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara. Di sini ada falsafah yang disebut binci-binciki kuli. Di nilai-nilai yang diajarkan dalam falsafah ini adalah jika mencubit tubuh kita terasa sakit, maka jangan mencubit kulit orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk saling berbuat baik dan tidak melakukan kekerasan. Kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurut Lachia Marzuki, sebagaimana dikutip oleh Muhin Falmal di dalam kaidah-kaidah hukum, dibangun nilai-nilai etika hukum, values of legal ethics, yang nilai kepatuhannya didasarkan kepada kesadaran hukum. Bagirmanan, sebagaimana dikutip oleh Muin Fahmal,
mengemukakan asas hukum bukanlah sebuah norma hukum sebagaimana hukum yang telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang serta-merta mengikat, akan tetapi sebagai penanaman normatif bagi nilai etika hukum yang sesungguhnya adalah nilai yang tumbuh sebagai budaya hukum masyarakat, sehingga nilai tersebut dia ditaati sebagai tolak ukur terwujudnya keadilan yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah tentang korupsi, yaitu pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari Latin, yaitu corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok. Yang kedua, korupsi adalah perbuatan yang buruk. Lalu ada penyebab korupsi. Penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Yang kedua adalah faktor eksternal, bisa ditinjau dari aspek ekonomis seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Lalu ada pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. 2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. 4. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu memberantas korupsi. SDM sebagai penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Mungkin sekian dari penjabaran saya tentang kedisiplinan, kearifan lokal, dan korupsi. Semoga presentasi tersebut dapat menjawab dalam soal ujian akhir semester kuliah etik UMB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.